فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul di sore hari yang cerah ini di salah satu dari rumah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menggali ilmu, ya, tentunya ilmu syar'i, yang mudah-mudahan ilmu ini dapat melanggengkan jalan kita menuju ke surga. Dan tentunya di tengah-tengah itu sudah hadir guru kita semua, Al-Ustadz Istiqlal Permana Hafizahullah Ta'ala, dan juga tentunya anak wasalan kepada para sahabat teman yang sudah hadir di Masjid Darut Taqwa Rasulullah Selamat Sukabumi ini, yang pastinya kalau boleh dibilang adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang Allah gerakan langkah kakinya, dimudahkan langkah kakinya untuk datang dan ataupun juga mendatangi majelis ilmu. Baik, seperti biasa di setiap pekan pertama, kedua, dan ketiga di Masjid Darut Taqwa atau Rasulullah Selamat Sukabumi kita mengadakan pengajian, ya, kalau boleh dibilang seperti itu, di mana dengan tema-tema yang insya Allah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya memang tema-tema yang kita berikan adalah tema-tema yang kita jalani sehari-hari, gitu, agar juga mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat taman surga di keseharian. Dan tema di sore hari ini adalah sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tema yang sangat menarik, Ustaz, karena memang kadang-kadang sebagai manusia itu pun suka lupa, ya, atau bahkan suka menyombongkan diri, Ustaz, ya. Wah, ini mah karena saya sendiri ini. Nah, ternyata sebenarnya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana ataupun apa sebabnya datangnya pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah simak kajian sore hari ini dengan tema sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla bersama Ustaz Istiqlal Permana Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala lisani wa syukruhu ala tawfiqihi wa imtihani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman min sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan kita di salah satu rumah di antara rumah Allah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Dan kita alhamdulillah masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggerakkan langkah kita menuju tempat yang mulia, salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ini. Salawat dan salam dan senantiasa bercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Berkaitan dengan tema kali ini, yaitu sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para teman sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kejadian pun melainkan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma tasqutu min waraqatin
tidaklah ada satu daun yang jatuh dari pohonnya kecuali itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu kita meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu akan terrealisasikan kalau sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman di surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Kalau di surat Al-Insan, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allah innallaha kana 'aliman hakim." Di sana ada tambahan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Semua yang terjadi ini atas pengetahuan Allah dan semua yang terjadi ini atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kehidupan kita pasti ada yang namanya musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan beberapa cobaan, di antaranya yaitu kurangnya harta, kurangnya jiwa, dan kurangnya buah-buahan. Namun kata Allah, "Wa basyiris sabirin," berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan di antara sifat orang yang beriman pasti mereka akan diuji, tidak mungkin tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang pertama, "Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Alif Lam Mim, apakah manusia akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman padahal mereka belum diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablikum falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah mengetahui mana yang jujur dalam keimanannya dan mana yang dusta. Maka yang namanya kehidupan itu pasti adanya naik turun. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang lapang harta, terkadang sempit harta, terkadang sehat, terkadang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergulingkan di antara kehidupan manusia. Namun ketahuilah, setiap permasalahan pasti ada solusi. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Dan di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping musibah yang menimpa kita, terkadang ujian datang dari orang-orang yang menguasai kita, orang-orang yang Allah menjadikan mereka berkuasa di atas tempat bumi, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan orang-orang muslim sendiri. Jika berkaitan dengan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yamuddukum 'an dinikum in istata'u." Orang-orang kafir itu akan senantiasa berusaha mengeluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Dan dalam siapa yang kalian tidak bersabar menghadapi ujian orang-orang kafir itu sehingga murtad dari agamanya, kemudian dia wafat di atas murtadnya itu, maka dia akan menjadi orang yang terhapus di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah para
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka kita lihat sekarang kaum muslimin ditindas di berbagai penjuru, di Palestina ditindas, ya, di Suriah ditindas. Walaupun sekarang alhamdulillah sekarang sudah mulai berganti pemerintahannya. Di Irak ditindas. Banyak belahan negara yang di sana kaum muslimin sedang ditindas. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal ini sebagai sunnah bagi kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kursun." Allah mewajibkan bagi kalian berperang, padahal berperang itu tidak kalian senangi. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Belum lagi terkadang bantuan seorang atau ujian seorang itu terkadang dengan adanya bantuan orang-orang munafik yang berusaha untuk menjatuhkan kaum muslimin. Ada orang-orang Islam yang sifatnya menggembosi. Buat apa menghafal Quran? Apa fungsinya menghafal Quran? Apa fungsinya kita menghafal Al-Quran? Bukankah kalau kita cari sekarang bisa kita lihat ayat ini tinggal klik keluar kata dia, bahasa dia si Ali Imran, keluar si Al-Maidah, pakai si Subhanallah. Ini di antara sifat-sifat yang menandakan akan kemunafikan. Sehingga ujian ini bukan hanya dari eksternal kaum muslimin, ternyata ujian juga datang dari tangan kaum muslimin. Ada orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan, suka menggembosi, lebih membela kaum kafir daripada orang-orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji pasti akan menolong kita. Wa kana haqqan 'ala Allah wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-47, sudah menjadi tugas bagi kita menolong kaum yang beriman. Belum lagi terkadang ujian datang dari pemimpin kita sendiri, dari pemerintah kita sendiri, dengan kebijakan-kebijakan yang terkadang menjadikan kaum muslimin marah, seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, bagaimana huru-hara di sana sini yang pemicu terbesarnya adalah kebijakan yang menurut masyarakat banyak ini tidak pas. Namun sejatinya orang-orang beriman ketika melihat ada ketidakpasan dari kebijakan pemerintah, mereka akan berbuat sesuai dengan syariat. Mereka akan berusaha untuk memberikan masukan dengan cara yang terbaik, bukan dengan ikut-ikutan demonstrasi. Karena ketahuilah demonstrasi itu akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Makanya tidak heran kalau kita lihat bagaimana fatwa para ulama, mereka sudah jauh-jauh hari mengharamkan demonstrasi. Walaupun di negara kita demonstrasi ini diperbolehkan. Kenapa mereka haramkan? Karena demonstrasi ini pasti akan membawa mudarat yang lebih besar. Minimalnya jalanan menjadi kotor, minimalnya kemacetan di sana sini. Kalau terjadi mafsadat untuk mafsadat akan lebih besar, karena terbukti bagaimana demonstrasi menghasilkan darah-darah yang tertumpah,
nyawa melayang. Maka di antara wasiat Rasulullah SAW ketika kita mendapati pemimpin-pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi mereka, kata Nabi SAW, isbiru hatta talqawni alal haud, sabar kalian sampai kalian menemuiku nanti di telaga surga. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersabar, bukan berdemo. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW bersabda, as-sabr wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi, hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu budak kita. Budak kita sebenarnya tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak boleh di dalam Islam seorang budak menjadi khalifah, tidak boleh. Hukum asalnya. Tapi kalau seandainya ada budak menyusun kekuatan, kemudian memberikan perintah yang sah, jadilah dia pemimpin, maka tetap kita harus mentaati pemimpin baru itu. Saking pentingnya kita untuk mentaati para pemimpin. Ada orang yang mengatakan bahwa pemerintah di kita itu tidak wajib ditaati. Kenapa? Karena mereka masih bermaksiat, senang bermaksiat. Ini di antara syubhat. Ya. Padahal kalau kita buka kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Muzani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim, kita tidak boleh memberontak pemerintah sekalipun mereka zalim dan merampas harta rakyat. Ini ucapan ini menjadi hujah yang besar bagi kita sebagai para pengikut mazhab Syafi'i. Di antara sebagian mereka mengatakan bahwa tidak kenapa kita memberontak pemerintah selama mereka bukan kezaliman. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, fa innakum sataruna ba'di athara, sesungguhnya kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang egois, mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud, katakan SAW, sabar kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga surga nanti. Dan di antara gangguan ujian yang kita hadapi juga dari tengah-tengah umat kita, yaitu dari pemerintah kaum muslimin sendiri. Ya, dan di antara tugas kita adalah bersabar. Bersabar, jangan sampai kita terprovokasi untuk ikut demonstrasi. Sebelum kita memasuki poin-poin mengenai apa saja yang menyebabkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Kita lihat bagaimana kemaksiatan yang terjadi sekarang tidak terbayangkan di zaman dulu. Ya, orang melakukan transaksi riba di kamarnya, orang meminta pertolongan dari para penyihir di kamarnya, orang melihat aurat-aurat para wanita di kamarnya, dan ini tidak terbayangkan dari atau di masa-masa sebelum masa kita sekarang. Dan
Nabi SAW juga pernah menjelaskan kama takun, atau seorang sahabat pernah mengatakan kama takun yuwalla alaihi, sebagaimana kondisi kalian demikian pula kalian akan dipimpin oleh pemerintah kalian. Jangan harap kita akan mendapatkan pemimpin yang seperti Abu Bakar As-Siddiq kalau seandainya rakyatnya masih seperti kita. Oleh karenanya perbaikan harus dimulai dari individu-individu kaum muslimin, di antaranya dengan kita menghadiri majelis-majelis kajian seperti ini. Ini mungkin dipandingkan sebelum kita masuk ke poin-poin pertolongan. Baik, Ustaz, insyaallah. Nanti sebelum masuk ke poin-poin dari sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ada sedikit mungkin sesuatu yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke sebab-sebab, Ustaz. Di sini ada salah satu saudara muslim kita yang menyebutkan bahwasannya beliau mengomentari tema kita hari ini, kan? Nah, ini diambil dari 1238 insight yang sudah dilihat, dan komentar yang sedikit agak mengganjal kami gitu. Dan kami pun tidak pernah untuk komentar baliknya. Beliau berkata, Allah tidak butuh sebab. Allah itu Maha Penolong dan qiyamu binafsi. Tidak butuh sebab akibat. Nah, ini termasuk salah satu syubhat atau apa? Allah itu memang tidak butuh kepada apa. Bahkan Allah itu al-musabbib, yang dibuat sebab. Ya. Jadi sebab itu Allah tidak butuh, benar. Ya. Bahkan Allah itu zat yang menjadikan sebab itu bekerja. Misalkan kita minum, dengan sebab kita minum hilang haus kita. Kita makan, dengan sebab makan kita hilang lapar kita. Api membakar kulit, itu kan sebab akibat. Kita nyalakan saklar lampu, nyala lampu. Itu hubungan sebab akibat. Namun sebab akibat ini tidak akan bekerja ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Ya. Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh kaum raja Namrud, ketika berdakwah, dan dakwah Nabi Ibrahim itu sangat erat kaitannya dengan logika. Ya, di suatu kesempatan dia mengatakan ketika datang bintang, ini rohku. Oh, tapi bintang hilang. Oh, saya gak suka yang hilang-hilang itu. Berarti ini bukan rohku. Kemudian datang bulan, ini rohku. Ternyata hilang. Oh, saya gak suka yang hilang-hilang. Ya, wahai kaumku, kalau kau belum mendapatkan petunjuk, sungguhnya aku tidak menyukai hal-hal yang kedua, hal yang sesat. Kemudian datang matahari, ini rohku, ini lebih besar. Ada apa? Ketika hilang, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka berpikir. Yang namanya Tuhan itu nggak boleh datang hilang, harus ada terus. Kemudian di suatu kesempatan Nabi Ibrahim datang ke tempat berhala yang paling besar, dihancurkan semua berhalanya, kemudian menggantungkan tampaknya di berhala yang paling besar yang dia sisakan. Kemudian ketika kaumnya bertanya, siapa yang melakukan ini? Hada fa'alahu kabiruhum. Kata Nabi Ibrahim, ini yang menghancurkan berhala-berhala yang paling besar ini. Fas'alun in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa bicara. Ya, Nabi Ibrahim mengajak lagi, berpikir lagi. Maka ketika mereka sadar, oh enggak mungkin kita bertanya kepada ini. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim baru mengingatkan mereka sesungguhnya apa yang
kalian lakukan itu adalah kesyirikan yang nyata. Maka Nabi Allah Ibrahim ya adalah seorang nabi yang ketika berdakwah itu sangat erat kaitannya dengan logika. Namun ketika dia berdakwah kepada Raja Namrud, ternyata logika-logika yang sudah masuk itu tetap tidak menjadikan dia beriman. Akhirnya dia mengumpulkan pasukan, kemudian memerintahkan untuk membuat kayu api yang besar luar biasa. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dilemparkan dengan manjanib, bahasa kitanya apa ya? Tapel raksasa. Nabi Ibrahim dilemparkan. Ya. Namun subhanallah, Allah jadikan yang mengibar dan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Lihat, Allah menjadikan sebab api yang harusnya membakar menjadi tidak membakar. Itulah di antara kekuasaan Allah, yaitu Allah menjadikan sebab yang harusnya membuat akibat itu tidak bekerja. Dan kalau yang dimaksud adalah Allah tidak butuh sebab, yaitu Allah, karena Allah adalah zat yang menjadikan sebab, zat yang membuat sebab, itu benar. Tapi kalau yang dimaksud adalah kita tidak perlu sebab, cukup kita doa saja misalkan, ya. Cukup kita tawakal saja, maka ini terjerumus ke dalam keyakinan orang-orang sufi, keyakinan orang-orang ahli tasawuf yang mereka menyandarkan tawakal namun tidak menjadikan sebab sebagai sebab terjadinya suatu hal. Makanya kalau kita buka kitab Imam Ibnu Jauzi misalnya, Talbis Iblis, mereka ya, disebut oleh Imam Ibnu Jauzi, di antara mereka ada yang mengatakan kalau ada satu dinar di sakumu berarti kamu bukan orang yang bertawakal. Kalau ada satu keping, uang keping di saku kita, berarti Anda belum bertawakal. Ini pemahaman apa ya? Ya, ini jelas pemahaman yang keliru. Tidak mesti kita bertawakal itu gak boleh juga uang, bukan seperti itu. Kata Nabi SAW, dia ini bertawakal. Ikat untamu, baru bertawakal. Lakukan sebab dulu, baru setelah itu bertawakal. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sebab akibat ini adalah ada, dan Allah adalah zat yang menjadikan suatu sebab itu bekerja, namun kalau Allah berkehendak sebab itu terkadang tidak bekerja. Ya, ini tergantung apa maksud dari penulisnya. Berarti memang betapa penting sekali kita mengetahui sebab-sebab ya. adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ya kalau seandainya itu atas ketidaktahuan, ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau seandainya itu untuk menyanggah kenapa sih ada kajian sebab-sebab pertolongan Allah, kan Allah tuh gak perlu sebab, ya berarti itu perlu diluruskan. Ya, berarti itu perlu diluruskan. Ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah kita tidak perlu sebab, ya ini perlu diluruskan. Seperti sebagian orang dia keliling masjid sana sini, Pak, yang ngasih nafkah di rumah siapa? Kan ada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dengan nikmatnya dia mengatakan kan ada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian dia berdalil dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq di peristiwa perang Tabuk, Ghazwatul Usra. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Umar datang membawa setengah harta, Abu Bakar membawa semua harta. Kemudian ditanya, "Mada tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Taraktuhumullah wa rasulah." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini ucapan benar, tapi pemahaman mereka tidak tepat. Abu Bakar tidak melakukan itu setiap hari. Abu Bakar tidak melakukan itu setiap hari. Keseharian beliau bekerja. Keseharian beliau berusaha. Bahkan Abu Bakar ini termasuk sahabat yang kaya.
Abu Bakar termasuk sahabatnya kaya, ya, bahkan beliau mendapatkan harta dari Baitul Mal Muslimin, dari khalifahnya. Ya, maka ya tidak tepat orang berdalil dengan ucapan Abu Bakar kemudian dia tidak mau kerja, kan ada Allah dan Rasulnya. Ya, ya, kalau kita sudah tawakal pasti Allah, rezeki itu akan datang sebagaimana ya burung mendapatkan rezeki. Padahal dia tidak paham bagaimana konsep burung mengambil rezeki. Burung pun keluar dari sarang, tidak diam di dalam sarang. Maka ya sekali lagi mengetahui sebab-sebab pertolongan Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apa saja poin-poin atau hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat tulisan-tulisan para ulama bermacam-macam, ada yang menyebutkan banyak, ada yang meringkas dan seterusnya. Namun secara ringkas, yang pertama, sebab datangnya pertolongan Allah adalah beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum yang tadi kita bacakan, ayat yang ke-47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Berarti syarat kita mendapatkan pertolongan adalah apa? Beriman. Jangan kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara keimanan kita masih bergantung kepada bos-bos kita. Keimanan kita masih bergantung kepada tempat kerja kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah pasti akan membela orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah menyebutkan syaratnya apa? Beriman. Ya. Sebaliknya Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak mungkin Allah menjadikan orang-orang kafir mengalahkan orang-orang yang beriman. Ya, tidak mungkin Allah menjadikan orang-orang kafir mengalahkan orang-orang yang beriman. Ini janji dari Allah. Maka kalau kita sekarang kalah terus, berarti yang masalah apa? Iman kita. Iman kita. Janji Allah pasti benar. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak mungkin memenangkan orang kafir menguasai orang yang beriman, tidak mungkin. Namun ketika iman kita lemah, maka siap-siaplah untuk dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Oleh karenanya di beberapa kesempatan orang-orang beriman itu kalah dengan sebab dosa-dosa mereka. Bagaimana di peristiwa perang Uhud, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada 50 para pemanah, tetaplah kalian di tempat kalian ini. Apapun yang terjadi jangan turun. Maka terjadinya peperangan. Namun ketika para sahabat terlihat mereka sudah mulai mengambil harta rampasan perang, para pemenang melihat oh, ini sudah menang. Akhirnya mereka turun. Terjadilah pelanggaran kepada perintah Rasulullah SAW. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kemenangan untuk orang-orang kafir. Maka
Ini baru satu perintah, bayangkan. Baru satu perintah Allah menjadikan orang kafir ketika itu memenangkan orang-orang yang beriman. Walaupun sebagian ulama tarikh mengatakan ujungnya ini tidak menang tidak kalah, karena Rasulullah masih selamat ketika itu. Walaupun banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh, sekitar 70 orang terbunuh di peristiwa perang Uhud. Oleh karenanya, bayangkan satu maksiat menyebabkan pertolongan Allah terlambat turun. Satu maksiat. Sebaliknya, demikian juga satu maksiat menyebabkan kenikmatan Allah hilang. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari tempat yang paling mulia gara-gara satu kesalahan. Subhanallah. Gara-gara satu kesalahan, Nabi Adam turun dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahannya? Makan buah apa namanya? Khuldi. Buah khuldi ini penamaan dari iblis. Syajaratul khuld. Kata iblis, mau tidak kamu makan buah khuldi yang menjadikan kamu kekal? Ya. Maka fa'akala minhuma fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Seketika langsung aurat mereka terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, keluarkan engkau dan ya istrimu dari surga. Maka bayangkan, satu kesalahan hilang nikmat. Demikian juga tadi satu kemaksiatan terlambatkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat betapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat sekarang. Riba sudah dianggap biasa saja. Bank keliling itu kan sudah dianggap biasa. Padahal yang pantas untuk dipidanakan itu mereka. Bank keliling, kemudian rentenir, bank-bank konvensional itu sebenarnya yang layak untuk dipidanakan. Namun kita tidak pernah mendengar di negara ini ada orang yang ditangkap oleh polisi gara-gara riba. Tidak ada. Padahal dosa riba itu adalah dosa yang Allah katakan apa? Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan untuk mereka perang dari Allah dan Rasulnya. Saking besarnya dosa riba. Tapi dosa riba sudah dianggap biasa di tengah masyarakat. Maka jangan heran kalau pertolongan Allah lama turun ke tempatnya. Karena riba sudah dianggap biasa. Belum lagi zina sudah dianggap biasa. Ya. Apalagi kalau sudah di momen-momen Valentine, momen-momen tahun baru, ditemani oleh band-band musik-musik yang sebagaimana diceritakan oleh seorang musisi yang sudah bertaubat. Kata dia, kalau sudah musim tahun baru yang kemudian saya yang berbeda di sana, itu orang mabuk itu banyak luar biasa. Pagi harinya pondok berserakan. Ya. Maka kalau sudah kondisi seperti ini, jangan salahkan kalau pertolongan Allah lambat. Ya. Oleh karenanya kita minimalnya lingkupan keluarga kita lindungi. Jangan sampai keluarga kita terjerumus ke dalam hal-hal yang demikian sehingga keberkahan tercabut dari rumah-rumah kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ali Imran ayat yang 165.
awalam ma asabatum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Ketika para sahabat diuji di perang Uhud dengan kekalahan 2 kali lipat. Ya. Jadi kekalahan di perang Uhud Allah katakan mislaiha, kekalahannya 2 kali lipat dari perang Badar. Karena memang dari segi jumlah kaum musyrikin yang terbunuh, ya, itu lebih sedikit kaum musyrikin yang terbunuh di perang Badar daripada kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud. Sehingga tidak heran kalau dikatakan perang Uhud ini kekalahannya 2 kali lipat. Kuntum anna hadha. Sebagian sahabat mengatakan, kok bisa ya seperti ini? Kok bisa kita kalah? Allah Subhanahu wa taala katakan, qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Muhammad, itu sebab dosa-dosa kalian. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka sebab yang pertama tadi apa? Iman dan amal saleh. Sebaliknya yang menyebabkan seorang atau suatu negara lambat mendapatkan pertolongan Allah adalah kurangnya iman dan kurangnya amal saleh. Ya, seperti tadi, ya, para sahabat mendapatkan kekalahan 2 kali lipat dari perang Badar karena satu kesalahan, yaitu tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW itu takut dari ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah adalah menegakkan tauhid, menyembah Allah zat satu-satunya yang berhak disembah, Kalian semua berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. ya, Yang menjadikan kita masuk ke dalam surga tidak hanya mentauhidkan Allah, tapi kita pun harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-47, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a'an nas wa yasudduna 'an sabilillah." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang munafik yang keluar dari kampung halamannya dengan angkuh dan ria ingin dipuji manusia. Jadi di antara sebab kekalahan kaum muslimin ketika keluar dari rumah ria. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Jangan sampai kita masuk ke majelis taklim untuk dikatakan orang soleh. Ya. Dan hati-hati dari status. Ya. Di status ini kalau kita niatnya ingin dilihat oleh orang, maka itu bisa membatalkan amalan soleh. Ya. Dan ini banyak pada para artis. Ketika tawaf sampai orang sedunia tahu dia tawaf sambil dilahirkan, ya, nangisnya dilahirkan, subhanallah, sampai dia cium hajar aswad pun dilahirkan. Ini khawatir kita tidak menuduh dia, tapi kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kata beliau, dulu kami tidak terbayang
bagaimana orang bisa menampilkan amal solehnya. Yang ada itu menceritakan amal soleh. Ya, kata beliau, yang terbaik kami dulu menceritakan amal soleh. Dulu saya gini. Dia ceritakan amal solehnya. Tapi kami tidak terbayang bagaimana orang menampilkan amal solehnya. Namun di zaman ini orang bisa menampilkan amal solehnya dengan media sosial yang kita miliki. Ya, tawaf live, kemudian apalagi tahajud live. Bikin status, Ya, dibikin status. ya dibuat status. Kalau dibuat status masih penting live. Ya, dia tahajud live. Subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqar wa ria'an nas. Janganlah kamu keluar dari rumah kalian dalam kondisi menyembuhkan diri dan riya, ingin dipuji oleh manusia. Ini menyebabkan kaum muslimin lambat mendapatkan pertolongan Allah. Amal solehnya dijadikan bahan tontonan. Ya. Walaupun amal soleh itu terkadang boleh dinampakkan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, maka ketika itu Abu Hurairah mendahului untuk sedekah. Kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang membuat sunnah yang baru, maksudnya adalah memberikan contoh sunnah yang baru untuk orang lain, maka baginya pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan ya, sesekali boleh kita nampakkan sedekah kita. Ya, makanya kan terkadang ditampilkan yang sedekah bulan. Boleh saja, selama niatnya untuk memotivasi orang lain. Boleh seorang sesekali untuk menampilkan bacaan Al-Quran dalam rangka untuk menjadi motivasi bagi orang lain untuk membaca Al-Quran, menjadi motivasi bagi orang lain untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ini tidak masalah. Tapi kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, ini sejatinya jangan sering-sering, karena sejatinya ketika itu kita sedang mempertaruhkan amal soleh kita, mempertaruhkan keimanan kita. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian nampakkan sedekahnya itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Jadi Allah tidak sedang mengatakan tidak boleh menampilkan amal soleh secara mutlak, tidak. Allah katakan itu musadaqati fa ni'mah. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu bagus, tapi kalau kalian sembunyikan itu lebih bagus. Maka ini sebab yang kedua, yaitu hendaknya kita jaga tauhid kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menyatakan, "Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan berjuang berjihad di jalan Allah? Fa inna hadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyah, fa rafa ilaihi ra'sah. Kata dia, sesungguhnya di antara kami ada yang berperang itu dalam rangka membalas kemarahan.
dalam rangka membalas dendam atau menumpahkan kemarahan. Ketika itu Nabi SAW mengangkat kepalanya, wa ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Dan Nabi SAW ketika itu mengangkat kepalanya karena memang sedang berdiri. Setelah itu dia bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjihadnya, berjuangnya di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Jadi di jalan Allah itu satu, yang tujuannya untuk menolong agama Allah. Jadi kita hadir di sini niatkan untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menjadikan kalian tegak di atas agama kalian. Maka kita niatkan kehadiran kita di kajian ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kebodohan dari diri kita. Tidaklah di antara kita kecuali memiliki kebodohan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Makanya kata para ulama, ilmu itu ada 3 tahapan. Siapa yang baru ke tahapan pertama, dia pasti sombong. Siapa yang masuk ke tahapan kedua, dia mulai tahu bahwa dia bodoh. Dan siapa yang masuk ke tahapan ketiga, dia akan menjadi orang yang benar-benar tawadhu, karena ketika itu dia tahu bahwa ilmunya sangat sedikit. Jadi biasanya tentang teknik itu yang baru masuk tahapan pertama, baru belajar sikat sana, sikat. Itu yang baru masuk tahapan pertama. Masuk tahapan dia mulai sadar, jadi saya sih bodoh sekali. Makanya kalau kita buka kitab-kitab ulama ya, luar biasa. Ya, dan kebayang bagaimana mereka menulis buku-buku itu. Dulu belum ada Maktabah Syamilah, belum ada Tuhos, tapi mereka menulisnya dengan hafalan mereka yang luar biasa. Misalkan Imam Ibnu Qayyim mengarang kitab Zadul Ma'ad yang 5 jilid itu beliau tulis ketika melaksanakan perjalanan haji. Orang melaksanakan perjalanan haji gak mungkin bawa referensi kan, tapi subhanallah dia tulisan beliau. Nama kitabnya Zadul Ma'ad. Anda sarankan ini ada di rumah-rumah kita. Permasalahannya macam-macam, mulai dari sirah, mulai dari akidah, mulai banyak permasalahan. Terutama bagaimana kita menghadapi kehidupan ini agar selamat sampai akhirat. Makanya judulnya apa? Zadul Ma'ad. Ya, bekal untuk negeri akhirat. Jadi permasalahannya macam-macam. Ya dari awal itu dan beliau menyebutkan ya terkadang permasalahan-permasalahan yang banyak ya, tapi insya Allah mudah untuk dicerna. Jadi ini kitab sangat bagus, Zadul Ma'ad. Yang bayangkan 5 jilid ditulis tanpa referensi. Ya mungkin entah pakai onta atau pakai kereta kuda, ya Allah alam. Ya kita kalau tulis kan subhanallah ya. Nah, ini buka Maktabah Syamilah aja kita berapa kali ya? Buka terus, kalau buka jurnalnya kan buka Garuda, buka Google Scholar, buka apa terus berapa kali? Beliau nulis di sana. Dan kalau kita lihat subhanallah hadis-hadisnya rapi luar biasa. Ya. Dan ya di antara sebab pertolongan Allah yang kedua yaitu hendaknya kita menjaga tauhid kita. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah Subhanahu wa taala berjanji di surat An-Nur akan menjadikan orang-orang beriman berpuasa dan menjadikan rasa takut mereka tergantikan dengan keamanan. Syaratnya apa? Beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan. Ini agar kita mendapatkan pertolongan Allah, yaitu jangan lakukan kesyirikan. Apalagi kita sekarang di zaman kesyirikan itu sudah online. Ya, jadi kalau mau nanya tukang sihir sudah ada di online. Peramal sudah ada di online. Gak usah capek-capek, tapi jangan. Ya.
Jadi subhanallah. Kemudian yang ketiga, bersatu di atas kebenaran. Kalau kita ingin ditolong Allah, jangan sering-sering berdebat, jangan suka berselisih, bersatu. Karena kalau sering berdebat biasanya akan keras hati. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rawdatil jannah liman tarkal mira'in kana muhiqqa." Saya akan menjamin rumah di salah satu taman di antara taman-taman surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Karena debat ini biasanya akan menjadikan hati keras. Ya, semuanya di debat. Ya, Orang tuanya di orang tua di debat, teman di debat, semua. Ya, ini yang seperti ini akan memecah belah kaum muslimin dan menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang turun. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Di surat Al-Anfal ayat yang pertama Allah juga berfirman, "Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Jadi jangan sampai kita yang suka ngaji ini banyak musuhnya. Ya, kadang sebagian orang itu musuhannya sama saudaranya, kadang-kadang sama saudara kandungnya. Teknik dikapai juga, sampai mati juga gak apa-apa kayak gini. Padahal di dalam hadis disebutkan bahwa amalan manusia itu akan diangkat kepada Allah di setiap Senin dan Kamis kecuali orang yang punya permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Ya. Syariat kita hanya membolehkan memboikot seorang 3 hari saja. Lebih dari 3 hari maka terancam dengan hadis yang barusan kita sebutkan maknanya. Ya. Maka perbaikilah hubungan kita, karena ini merupakan sebab pertolongan Allah. Allah berfirman di surat Al-Anfal, "Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih, yang menyebabkan kalian gentar dan kekuatan kita pun hilang. Kemudian sebab yang keempat yaitu persiapkan kekuatan sesuai kemampuan masing-masing. Kekuatan ini dua, kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-60, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lam." Dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang kafir, baik dengan kekuatan fisik yang kita miliki atau kekuatan kuda yang bisa mengalahkan musuh. Kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan senjata ini hendaknya kita usahakan. Di samping itu juga kekuatan ilmu, karena percuma kalau kita sudah menang perang, misalkannya ditakdirkan perang, gak punya ilmu, balik lagi mereka keimanan mereka dulu. Maka jihad itu ada 2 macam. Yang terbesar adalah jihad dengan pena dan lisan. Karena jihad yang kedua ini itu ya bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kita masing-masing persiapkan kekuatan lisan kita, kekuatan ilmu kita, dan kekuatan fisik kita. Ya. Jadi jangan sampai Senin menggal, ya, Selasa goes, Rabu mancing,
Ya, atau pekan satu ya mungkin ya. Kalau Senin sampai Sabtu kerja lah. Ya, Senin pertama apa? Pekan pertama. Pekan pertama riba. Pekan kedua tulis. Pekan ketiga Mancing. Pekan keempat touring. Jadi nggak ada hubungannya dengan kekuatan fisik, ya kekuatan fisik itu dalam rangka jihad dan kekuatan ilmu nggak ada. Ya, sayang ya, tapi ini insya Allah tidak ada di majelis kita yang spesial. Ya, alhamdulillah ini kan ada di sini. Ini mah orang lain nih. Ya Senin sampai Sabtu kerja. Ya. Habis itu Ahadnya nggak ada hubungannya dengan jihad kekuatan atau dengan jihad ilmu. Itu tadi. Ya, Senin pekan pertamanya kuis. Ya, studi kemudian. Jadi nggak ada hubungannya dengan. Maka usahakan ada di antara aktivitas kita yang memang kita niatkan untuk menguatkan fisik kita dan ilmu kita. Ya, menguatkan fisik kita dan ilmu kita. Dan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, yang bisa panah-panahan, yang bisa tembak-tembak, ya, Berenang. ya, berenang. Ya, karena kan ini semuanya berhubungan dengan jihad. Naik kuda, naik unta. Ini makanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita mengambil hadiah kecuali dalam 3 lomba, ya kan? Lomba panah, lomba kuda, lomba unta. Nah, karena 3 hal ini berkaitan dengan jihad. Ya, kan? Ya, pastikan ada di antara kegiatan kita yang ada hubungannya dengan ya, minimalnya kita niat saja, minimalnya kita niat, ya, walaupun kita mungkin ya entah akan ditakdirkan jihad atau tidak, ya, karena memang syarat jihad itu banyak. Kemudian sebab yang kelima, bersabar dalam perjuangan dan tidak meninggalkan kewajiban sholat serta senantiasa berzikir. Ya. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat yang 20, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Tapi kalau kita sabar, takwa, itu insya Allah ya, kita ini akan menjadi hamba yang berpuasa. Demikian juga di surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang salat. Oleh karenanya ya, terkadang kita mendapatkan ucapan masyhur, kita tidak akan bisa membuka Baitul Maqdis sampai sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Di masjid-masjid daerah Sukabumi belum seperti itu, tapi di sebagian masjid di Bali itu sudah seperti itu. Jadi ada satu masjid di Bali itu sholat subuh mirip sholat Jumat. Ini kalau sudah seperti ini tidak tanda ya. Tapi ternyata itu baru bisa tuh titik lainnya masih belum. Yang subuhnya ada yang jam 7, ya, ada yang jam 8, ada yang kalau pas disuruh sama bosnya, kamu datang ke kantor jam 6 baru tuh pas subuh. Ya, ada yang subuhnya dijamak, dijamak dengan apa? Dengan duha atau dengan apa? Dengan tahajud. Ya, jadi kan ada orang yang kerjanya di Jakarta ya. Kerjanya di Jakarta kan dia sudah berjalan. Ya. Sholatnya bagaimana? Banyak orang-orang yang menjamak maghrib dengan isya. Ya, mungkin orang-orang yang pernah hidup di Jakarta tahu. Banyak orang menjamak maghrib dengan isya. Di tengah kemacetan, tanggung gini. Kalau mau keluar dulu, repot. Ya, padahal agama ini inti kehidupan kita. Jangan sampai kita korbankan agama demi untuk kerjaan kita. Ya, ada orang yang siap meninggalkan sholat subuh demi untuk
pekerjaan. Ini tentu akan menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang terakhir yaitu perbanyak doa. Perbanyak doa. Ya, Allah berfirman di surat An-Naml ayat yang ke-62, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu as-su'." Siapakah zat yang bisa melepaskan kesulitan kita? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ilahu ma'allah. Oleh karenanya siapa Tuhan selain Allah yang kita mintai perlindungan, mintai pertolongan, dan kita ibadahi. Qalilan ma tadhakkarun. Namun betapa sedikit orang yang mengingat akan hal ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Rupanya waktu sudah harus kita akhiri karena tinggal 2-3 menit ke depan kita masuk ke azan maghrib, waktu maghrib. Ustaz, jazakallahu khairan atas yang diberikan di sore hari ini, insyaallah menjadi manfaat kita semua, bekal kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu kita juga ada hadiah juga kan untuk semua, insyaallah. Dibagiin ya, kecuali panitia Bagian satu dari ikut. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat juga dengan perasaan maghrib kali ini. Baik, kita ketemu lagi insyaallah di lain waktu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju surga dan berkumpul kembali di Majelis Ilmu Taman Surga pekan kedua nanti. Bertemu lagi di pekan depan kedua kapan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.